Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai dasar-dasar umum CorelDRAW #1. Kita akan membahas pada bagian toolbox hanya sebagian saja. Baik, kita mulai. Kita klik new document, lalu kita ubah nama pada file Corelnya, kita ubah dengan nama contoh belajar Corel 1. Lalu preset custom, kemudian number of page 1, kemudian primary color mode kita pilih CMYK. Nah, teman-teman di sini perlu mengetahui bahwa perbedaan CMYK dan RGB. CMYK itu digunakan untuk kepentingan percetakan, warna percetakan pada percetakan. Kemudian RGB adalah untuk kepentingan warna pada desain digital. Kemudian page size. Di sini saya memilih A3 extension, atau teman-teman bisa memilih apa yang teman-teman butuhkan. Kemudian di sini width dan height adalah tinggi dan lebar size, yaitu dari lebar A3 ini. Kemudian orientation kita pilih portrait atau landscape. Nah, resolution 300, kemudian kita klik OK. Nah, sebelum memasuki pembahasan tool beserta fungsinya, kita wajib mengetahui cara menggunakan mouse ketika kita berada pada layar CorelDRAW yang ada di hadapan kita. Yang pertama adalah cara zoom in dan zoom out. Zoom in dengan menggunakan scroll ke depan, serta zoom out dengan menggunakan scroll ke belakang. Nah, kemudian yang kedua yaitu cara untuk menggeser layar, yaitu menggunakan scroll bar yang berada pada bagian kanan seperti ini dan bagian bawah. Lalu kemudian kita juga bisa menggunakan klik pada scroll yang berada pada mouse kita klik kemudian tahan, maka akan muncul ikon tangan seperti ini. Lalu kita dapat menggeser kemanapun. Kemudian kita lepas. Nah, lalu kemudian kita memasuki pembahasan pertama, yaitu fungsi pick tool. Ini adalah pick tool. Apa fungsi pick tool? Fungsi pick tool adalah untuk menyeleksi, memilih, dan mengatur objek seperti ukuran, kemiringan, rotasi, dan lainnya. Kita contohkan yaitu dengan menggunakan rectangle tool. Kita klik seperti ini, lalu kita tarik. Nah, seperti ini. Kita klik pick tool, lalu di sini kita akan memilih objek. Nah, memilih objek adalah mengklik objek tersebut, lalu kita bisa menggeser objek kemanapun. Nah, kemudian selanjutnya adalah memutar objek. Kita klik satu kali pada objek, lalu klik satu kali lagi. Nah, kita putar seperti ini. Lalu yang kemudian mengatur kemiringan. Nah, kemiringan di sini klik seperti tadi, kemudian ada pada bagian ini kita geser kanan ataupun ke kiri. Nah, lalu selanjutnya adalah shape tool. Nah, ini adalah shape tool. Fungsi shape tool adalah untuk mengedit bentuk objek yang telah kita buat. Kita akan klik objek dengan menggunakan shape tool seperti ini. Kita dapat mengubah sudut dari kotak ini dengan menggeser ke kanan. Nah, seperti ini teman-teman. Kita kembalikan dengan Ctrl Z atau undo. Kita undo. Kemudian ketika kita ingin mengubah objek seperti mengubah sisinya, kita convert terlebih dahulu dengan menggunakan Ctrl Q atau convert to curves. Nah, kita klik. Nah, seperti ini. Kita klik dua kali pada sisi bagian atas, kita klik dua kali.
kita geser ke atas atau ke bawah atau kemanapun yang teman-teman inginkan. Kemudian kita kembalikan garisnya dengan mengklik 2 kali, 1 2. Nah, maka akan kembali seperti semula. Kemudian ketika kita menginginkan agar objek ini atau sisi ini melengkung, maka kita bisa menggunakan klik pada bagian property bar, yaitu convert to curves, yang bagian lengkung ini, ikon lengkung. Kemudian kita klik. Nah, lalu kita dapat menggeser seperti ini teman-teman. Kita geser seperti ini. Atau kita juga bisa menggunakan langsung pada klik pada garis tersebut. Kita klik kemudian kita geser ke bawah maupun ke atas. Lalu selanjutnya adalah crop tool. Crop tool berfungsi untuk memangkas atau memotong bagian objek atau gambar yang kita seleksi. Contohnya seperti ini. Kita crop, nah seperti ini. Lalu kita klik crop atau kita dapat menekan tombol enter. Nah, kita klik. Maka objek akan terpotong seperti ini. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu zoom tool. Zoom tool ini berfungsi untuk memperbesar pada ukuran layar. Fungsinya sama dengan kita scroll ke depan atau scroll ke belakang. Kita zoom menggunakan klik pada bagian mouse bagian kiri, kita klik seperti ini. Kita klik objek. Nah, kita klik bagian kanan maka akan zoom out. Nah, seperti ini. Jika kita ingin mendapatkan hasil objek yang setara yang kita inginkan, kita zoom seperti ini. Kita zoom dengan menggunakan, kita tarik seperti ini. Nah, maka akan sesuai tampilan yang kita blok tadi. Lalu selanjutnya adalah penggunaan freehand tool. Apa fungsi dari freehand tool? Freehand tool yaitu alat untuk membuat garis kurva sesuai yang kita inginkan seperti ini. Kita hapus terlebih dahulu dengan menggunakan pick tool, kemudian kita select. Nah, kita select seperti ini kan, kemudian kita delete. Lalu kita klik freehand tool, kita buat garis yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Ini adalah fungsi dari freehand tool. Kemudian selanjutnya kita hapus terlebih dahulu, kita klik pick tool, kemudian select seperti ini, kemudian delete. Lalu kita klik artistic media tool. Apa fungsi dari artistic media tool? Fungsinya adalah untuk membuat garis atau coretan berseni seperti ini teman-teman. Nah, kita dapat mengatur ketebalan pada bagian stroke width. Nah, seperti ini. Atau kita dapat mengecilkan. Dan kita juga dapat mengatur model lewat preset stroke seperti ini. Nah, lalu tool selanjutnya adalah rectangle tool. Nah, kita klik rectangle tool. Rectangle tool berfungsi untuk membuat objek kotak atau persegi panjang. Kita klik terlebih dahulu seperti ini. Kita klik kemudian tahan, kemudian kita tarik seperti ini untuk membuat objek persegi panjang. Lalu ketika kita ingin membuat kotak sama sisi atau persegi, maka kita tekan kontrol, kemudian tahan, lalu klik, kita tarik seperti ini. Nah, lalu selanjutnya adalah di bawahnya adalah ellipse tool. Di sini kita klik, kita tarik seperti ini. Nah, maka kita bisa membuat lingkaran ataupun oval. Nah, ketika kita ingin membuat lingkaran presisi, maka kita klik tahan kontrol, kemudian kita tarik seperti ini, maka akan membuat lingkaran secara sempurna.
Lalu kemudian tool selanjutnya adalah polygon tool. Polygon adalah untuk kita membuat objek polygon. Kita dapat menarik seperti ini, lalu kemudian kita dapat membuat polygon sama sisi dengan menahan klik kontrol, kemudian kita geser seperti ini. Dan kita dapat menambahkan sisi pada polygon ini dengan menggunakan points or sides. Kita tambahkan 6, 7, 8, atau kita dapat menguranginya. Seperti itu kawan-kawan. Kemudian kita hapus terlebih dahulu. Tool selanjutnya adalah text tool. Nah, pada text tool kita dapat klik satu kali saja, kemudian kita tulis contoh yaitu HMP UMS. Lalu di sini kita dapat mengeblok tulisan ini, kemudian kita ubah fontnya menjadi seperti ini. Dan kita dapat mengubah font size. Pada bagian font size kita dapat mengubah ukuran sesuai yang kita inginkan. Nah, atau teman-teman bisa menggunakan pick tool terlebih dahulu. Kita klik pick tool. Nah, maka kita akan menyeleksi tulisan tersebut, lalu kita dapat memperbesar ataupun memperkecil dengan menggunakan pick tool. Lalu kita juga dapat memindahkannya. Atau seperti tadi, fungsi pick tool adalah memutar objek atau membuat objek itu miring. Nah, seperti itu. Kita Ctrl Z. Nah, seperti itu kawan-kawan. Mungkin pembahasan kita cukup hanya ini saja. Untuk pembahasan parallel dimension tool sampai interactive fill tool kita akan bahas pada video yang selanjutnya. Mungkin hanya ini teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jika banyak salah, saya memohon maaf kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.